Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanas Inai Lubis dari 10 ARIP 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu, ruang, wilayah, daerah. Ada beberapa poin mengenai konsep ruang. Yang pertama, ruang tidak hanya terbatas pada udara yang tidak bersentuhan dengan bumi, akan tetapi juga lapisan atmosfer yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, ruang tidak hanya berdiri sendiri, kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Yang ketiga, setiap ruang memiliki karakteristik yang beda, tergantung sumber daya yang dihasilkannya. Interaksi keruangan. 1. Saling melengkapi. Contohnya, kota A dan kota B. Kota A memiliki sumber daya ikan yang melimpah, sedangkan kota B memiliki banyak sayur mayur yang melimpah. Jadi, untuk saling melengkapi, mereka bertukar atau bekerjasama agar kekurangan mereka tercukupi. 2. Kesempatan antara kota A dan kota A, B, dan C. Kota A penghasilan ikan karena mereka tinggal di daerah perairan laut, sedangkan kota B dan C menghasilkan sayur mayur karena mereka tinggal di daerah pegunungan. Biasanya kota A mengirim ikan ke kota C, akan tetapi terlalu jauh untuk ke sana langsung. Agar pengiriman lebih cepat dan mudah, kota A akan mengirim ikannya terlebih dahulu ke kota B. Lalu, kota B akan mengirimnya ke kota C agar tidak kehabisan bahan bakar. Jadi, kota B akan mendapatkan ikan, sedangkan kota A akan menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk ke kota C. 3. Kemudian transfer. Kemudian transfer sama dengan yang kita bahas barusan tentang mengirim ke kota B dahulu agar lebih mudah pengiriman dan tidak memakan banyak biaya bensin atau bahan bakar. Adapun keuntungan lainnya yaitu seperti mempermudah kita mengirim uang dengan jarak jauh, misalnya keluar kota bahkan sampai luar negeri. 4. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal tersebut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. 2. Migrasi, yaitu mobilitas orang dan dalam negeri ke luar negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, penduduk yang dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, penduduk antar pulau dalam satu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, penduduk yang mengungsi ke daerah lain karena daerahnya ada bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah mereka. 7. Sirkulasi, penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang harus menginap di tempat tujuan. 8. Komunitas, penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama, misalnya ia mengunjungi saudara yang sedang sakit di kota, jadi selesai mengingat dia akan segera pulang lagi ke desa. B. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan. Contohnya, 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3.
Website jejaring dunia maya dapat memudahkan seseorang mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat pertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. 1. Perdagangan internasional, ekspor dalam impor. 2. Pengiriman komoditas, perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.